Penguncian pertama adalah liner lock. Di sini saya menggunakan contoh model dari pisau merek Ruger. Model yang dipakai adalah model all cylinder dari Ruger. Ciri-cirinya adalah pada saat kita lihat dari sini, dari sisi sini. Di sini dari handle ini ada liner, ada semacam plat yang berfungsi sebagai liner si handle. Nah, pada saat pisau ini terbuka, liner ini masuk ke posisi tengah yang dikarenakan pada saat dia tertutup sebenarnya liner ini sudah ada tension ya, sudah ada tekanan. Jadi pada saat dia terbuka seperti ini, dia akan masuk ke tengah sehingga memblokir si bilah ini untuk tertutup secara tidak sengaja. Cara pengoperasiannya, pada saat pisau terbuka, linernya mengunci seperti ini. Nah, untuk menutup pisau, kita tinggal tekan linernya ke posisi semula. Yang demikian akan membuat si pisau itu tidak terblokir lagi dan dia bisa dilanjutkan untuk ditutup dengan sempurna seperti ini. Plus minusnya ya, buat saya yang pertama, liner lock itu adalah mekanisme penguncian yang bisa dioperasikan satu tangan. Ini salah satu yang saya sukai. Dan yang kedua yang saya sukai dari liner lock adalah karena yang moving parts-nya adalah di dalam, sehingga memungkinkan handle-nya di kedua belah sisi itu bisa sama. Nah, ini untuk beberapa penggemar pisau yang senangnya tampilnya simetris, ini sangat favorit mekanisme penguncian liner lock ini. Negatifnya apa? Menurut beberapa teman-teman, liner lock ini cukup untuk kebutuhan kita, kebutuhan pisau lipat ya pada umumnya, tapi masih banyak yang percaya bahwa liner lock ini tidak terlalu kuat karena yang berfungsi untuk mengunci hanya sebuah plat tipis, yaitu linernya ini. Walaupun saya memiliki beberapa pisau lipat yang menggunakan liner lock sampai dengan belasan tahun dan tidak masalah, kembali kepada si penggunanya itu tahu batasan pisau lipat yang mereka pakai seperti apa. Contoh yang kedua adalah frame lock. Di sini saya menggunakan sampel dari Kershaw model payout. Ini barang baru, kebetulan ini favorit saya juga. Sesuai dengan namanya, frame lock kurang lebih sebenarnya mirip dengan liner lock, tetapi yang melakukan penguncian kalau liner lock adalah, ini saya akan ambil, saya bandingkan ya satu persatu. Kalau liner lock yang masuk ke dalam itu hanya linernya, frame lock yang masuk ke dalam itu keseluruhan si frame, keseluruhan bagian dari handle-nya yang masuk ke dalam. Cara pengoperasiannya seperti apa? Kurang lebih sama dengan liner lock. Ditutup dengan cara dikembalikan ke posisi awal dan bilahnya ditutup dengan sempurna seperti ini. Frame lock juga sama, biasanya bisa lebih mudah digunakan untuk satu tangan seperti ini. Nah, ini susah kalau disebut plus minus karena yang pertama, ada yang suka dengan tampilan frame lock karena tampilannya unik seperti ini. Biasanya yang terekspos adalah bagian logamnya ya, metalnya. Kadang-kadang aluminium, kadang-kadang stainless, kadang-kadang titanium. Tapi ada juga yang nggak suka, makanya saya nggak bisa bilang ini kelebihan atau kekurangan. Tapi yang pasti, kedua belah sisi dari handle-nya tidak akan sama, karena sisi yang satu sudah pasti fix untuk berfungsi sebagai pengunci. Itu kenapa kedua sisinya biasanya berbeda. Pisau-pisau menengah ke atas itu
senang menggunakan mekanisme penguncian frame lock. Lalu lebih kuat mana frame lock dengan liner lock? Banyak orang percaya bahwa frame lock lebih kuat. Cuma kembali lagi kepada si pengguna masing-masing, kembali lagi kepada merek yang dipakai, kembali lagi kepada material yang digunakan, dan banyak aspek lainnya. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai backlock atau lock back. Sama aja artinya dua-duanya. Model yang saya pakai contohnya dari pisau lipat merek Buck seri 110 ya, Folding Hunter. Ciri-cirinya apa? Dia tidak ada liner yang bergerak masuk ke sini seperti frame lock atau seperti liner lock. Ciri-ciri paling gampang ditemui pada pisau lipat yang menggunakan mekanisme penguncian lock back atau backlock adalah ini. Ada cekungan di sini dan ada plat yang menonjol di sini. Kadang di belakang, kadang di tengah. Kalau beberapa model dari merek Spyderco, umumnya kita temui di tengah di sini. Tapi Buck umumnya kita temui di sini. Itu sama aja sebenarnya fungsinya. Oke, backlock itu apa sih sebenarnya? Backlock itu sebenarnya pada dasarnya hanyalah spine ini, besi ini, atau material ini, itu dibantu dengan spring, biasanya ada di sini yang berfungsi menekannya. Pada saat pisau tertutup seperti ini, si spring menekan keluar dan bilah tertutup dengan aman. Tapi pada saat pisau terbuka seperti ini, ada bagian yang menonjol keluar seperti ini. Nah, bagian ini itu akan masuk kepada notch yang di-create di belakang sini untuk berfungsi mengunci pisau. Pada saat seperti ini sudah tidak bisa ditutup lagi. Metode penguncian ini umum ditemui pada pisau-pisau klasik Amerika seperti Buck, Case, dan lain sebagainya. Cara menutupnya gimana? Kita cuma perlu menekan bagian yang terekspos ini, baik ada yang di sini, ada yang di sini, macam-macam. Ditekan sampai dengan posisinya ada yang keluar dan bilahnya bisa ditutup dengan aman. Yang pertama, mekanisme ini salah satu mekanisme yang paling familiar ditemui pada pisau-pisau klasik. Orang lebih percaya, lebih reliable, lebih bisa diandalkan, lebih kuat. Lalu posisi unlock buttonnya pada saat kita grip seperti ini itu kecil kemungkinannya kita tekan secara tidak sengaja, karena dia harus ditekan sampai benar-benar notch keluar dari notch. Karena dia kecil kemungkinan tertutup tidak sengaja, berarti orang cenderung lebih merasa safe, lebih merasa aman. Negatifnya tentunya bagi orang-orang yang menggemari pisau lipat yang dioperasikan satu tangan, backlock ini susah untuk dioperasikan dengan satu tangan. Biasanya orang mengoperasikannya dua tangan seperti ini. Bisa nggak dipakai satu tangan? Bisa, tapi susah, nggak mudah gitu. Butuh latihan dan butuh ekstra hati-hati dalam proses menutup bilah, karena dengan plat yang tertekan seperti ini, pada saat bilah setengah atau sudah hampir tertutup, dia akan bergerak masuk. Ini accident pertama saya waktu saya kecil menggunakan pisau Buck dari ayah saya. Ayah saya biasa hari-hari membawa pisau Buck 110 seperti ini. Yang keempat, Axis Lock. Axis Lock adalah merek dagang dari Benchmade. Dari merek Benchmade, si produsen pisau dari USA. Ada button, ada bar lah yang bisa ditarik mundur maju mundur di kedua sisi handle. Yang menggunakan Axis Lock adalah Benchmade, tapi karena mekanismenya sangat
fun, sangat menarik, dan sangat asik untuk digunakan. Banyak merek-merek lain yang menggunakan mekanisme yang mirip dengan sedikit variasi dan dengan menggunakan merek-merek mereka. Seperti contoh SOG menggunakan mereknya arc lock, lalu ada yang menggunakan ball bearing lock dan sebagainya. Kurang lebih konsepnya mirip. Mekanisme axis lock adalah ini ada bar seperti ini. Dia hampir mirip dengan stopping pin yang bisa maju mundur karena ada pegas di sini. Nah, pada saat pisau tertutup seperti ini, si bar ini posisinya ada di depan. Pada saat pisau mau dibuka, bar ini akan mundur ke belakang. Lalu kalau kita lihat di sini, ciri-ciri khusus dari axis lock adalah ada sebuah notch di sini, biasanya datar atau melengkung, yang berfungsi sebagai tempat untuk si bar ini mengunci pada saat bilahnya terbuka. Kalau kita bisa lihat sini mungkin bisa lebih membantu. Nah, pada saat dia sudah maju ke sini dan dia menekan bilah, fungsinya mirip stopping pin tambahan. Bilahnya akan terbuka dengan aman ya, tidak berpotensi tertutup tidak sengaja. Cara tutupnya gimana? Cara tutupnya cuma perlu ditarik aja ke belakang seperti ini, lalu pisaunya kita tutup. Yang paling penting, axis lock ini enak banget, asik banget dipakai. Lalu nah ini buat orang-orang bule biasanya menarik karena komposisi yang menggunakan tangan kiri dan tangan kanan di sana hampir imbang, tidak seperti di Indonesia, mayoritas menggunakan tangan kanan. Axis lock ini completely ambidextrous, artinya tangan kiri atau tangan kanan bisa mengoperasikan tanpa ada perubahan apa-apa. Lalu pengoperasiannya satu tangan seperti ini. Untuk menutup kita cuma perlu menarik dan ditutup seperti biasa. Saya dominan tangan kanan. Kalau saya menggunakan tangan kiri seperti ini, ya agak kaku, tapi posisi menutupnya tidak sulit. Hampir semudah saya menggunakan tangan kanan. Ini salah satu yang paling disenangi dari mekanisme axis lock. Lalu ada kekurangannya nggak? Ada. Karena ini pengunciannya, metodenya sangat kompleks, otomatis banyak parts-parts yang bergerak di sini, di dalam ini, sehingga pada saat kita mau melakukan maintenance pisau, mau melakukan pembersihan, mau dibongkar, tentunya jauh lebih rumit daripada kita membongkar pisau dengan mekanisme frame lock atau liner lock yang biasa. Collar lock, link lock, V-rob lock, semua sama. Pada dasarnya ciri-ciri khasnya adalah bentuk lingkaran di sini, bentuk melingkar di sini. Informasi penting, ring lock paling umum ditemui pada pisau lipat merek Opinel, produsen dari Prancis yang memang sudah terkenal sekali. Salah satu produsen pisau lipat yang paling tua. Mekanismenya gimana? Mekanismenya simple sebenarnya. Mekanismenya adalah pada saat pisau ini terbuka, si ring ini bisa diputar seperti ini sehingga dia akan menghalangi bilah untuk tertutup tidak sengaja. Sederhana banget, tapi efektif. Untuk menutupnya ya kembalikan aja ke posisi seperti ini, ringnya, pisaunya ditutup. Yang plusnya, mekanisme ini super simple. Sebenarnya basically hanya ring di sini yang berfungsi untuk mengunci pisau. Selain mengunci pada saat dia terbuka, dia juga berfungsi untuk mengunci pada saat dia tertutup. Itu salah satu kelebihannya. Negatifnya harus dioperasikan dua tangan, tidak bisa dioperasikan satu tangan. Salah satu kekurangannya juga adalah
karena ini adalah ring yang bergerak di sini, ada friksi dengan logam lainnya. Kalau dia kotor atau kita anggaplah basah atau gimana pun, itu akan menjadi tidak fleksibel, tidak mudah. Sehingga memiliki pisau lipat dengan metode penguncian ring lock seperti ini, maintenance itu penting. Sederhana sebenarnya maintenance-nya, nggak rumit-rumit amat. Yang penting dikasih minyak aja ringnya ini agar mudah bergerak, tidak ada hambatan.